Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya Jemaat Tuhan GPDI Eklesia Warung Buncit, Mampang Perapatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan mulaikan ibadah pada hari ini. Kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Kita menyanyi satu pujian untuk masuk doa pembukaan. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah kembali pada pagi hari ini. Dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan, kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Sekalipun di rumah masing-masing, Tuhan, kami undang kuasa Roh Kudus hadir di dalam ibadah kami yang kecil, yang pendek ini. Dengan urapan kuasa-Mu, kami akan bersuka cita di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami akan mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan dulu pujian yang girang-girang. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur bagi Tuhan. Kalau sampai saat ini kita sehat, kita dalam keadaan baik, kita patut memuji membesarkan nama Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kita akan menyanyi pujian Ada Kuasa Dalam Darah Yesus. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah
Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau bertahta di atas pujian kami. Engkau tolong kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Bukakan rahasia firman-Mu pada pagi hari ini. Untuk memberikan kekuatan iman buat kami. Di rumah masing-masing. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan buka firman Allah. Kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai yang ke-13. Tapi saya tidak akan baca semua, tapi saya akan menyampaikan sesuai firman Tuhan yang berjudul gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Di sini ceritanya Tuhan Yesus menyampaikan ada 10 gadis yang siap menyongsong mempelai laki-laki. Dan mereka menyiapkan dan membawa pelita dan minyak. Artinya saya akan artikan banyak lambang, yaitu gadis-gadis ini adalah sidang jemaat atau orang yang percaya kepada Tuhan. Dan pelita ini adalah firman Tuhan. Dan minyak adalah kuasa Roh Kudus. Dan mempelai laki-laki adalah Tuhan Yesus Kristus, yang kita juga sedang menunggu kapan Dia datang. Dan ke-10 gadis ini terbagi 2. Kata firman Allah, gadis-gadis yang bijaksana, yang 5. Dan yang 5 adalah gadis-gadis yang bodoh. Nah, yang bijaksana ini mereka membawa pelita, yaitu firman Tuhan, dan membawa minyak, persiapan. Tetapi gadis-gadis yang bodoh, mereka hanya membawa pelita tanpa membawa minyak. Jadi apa adanya. Dan kemudian mereka menunggu mempelai laki-laki itu lama datangnya. Dan tertidurlah ke-10 gadis-gadis yang ada. Dan pada tengah malam mereka sedang tertidur, maka ada suara yang menyampaikan bahwa mempelai datang. Mempelai datang. Langsung ke-10 gadis-gadis ini bangun dan membereskan pelita-pelita yang mereka bawa. Dan yang bijaksana, mereka menambah minyak ke pelita yang ada sehingga pelita itu menyala dengan baik, dengan terang. Dan 5 gadis yang bodoh ini, dia melihat bahwa pelitanya sudah tinggal menyalanya tinggal sedikit, dan ada yang sumbunya sudah mati. Mereka tidak ada bawa persiapan, sehingga mereka meminta bantuan, minta dibagikan minyak kepada gadis bijaksana ini. Tapi gadis bijaksana menyampaikan, yang ada kepada kami sudah pas. Dan pergilah cari beli di mana yang dijual. Dan pergilah 5 gadis yang bodoh ini untuk membeli. Dan apa yang terjadi, saudara? Di dalam ayat yang 10 berkata, Matius 25 ayat yang ke-10 berkata begini. Saya akan bacakan sambil menunggu. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu tertutup. Pintu tertutup. Jadi pada waktu pengantin, pada waktu mereka bangun dan persiapkan, dan kemudian mempelai laki-laki datang, melihat bahwa 5 yang bijaksana, firman Tuhan, lampunya menyala-nyala, dan mereka menyiapkan
akan minyak yang ada, maka mempelai langsung memanggil mereka. Yesus memanggil orang yang siap firman Tuhan dan siap kuasa Roh Kudus bersama-sama dengan Tuhan Yesus masuk di dalam kerajaan sorga. Masuklah mereka, kemudian pintu tertutup. Dan kemudian apa yang terjadi? Ayat yang ke-11. Kemudian datang, sekali lagi, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Mereka minta dibukakan pintu. Mereka ingin masuk, tetapi terlambat. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dari saat-saat ini kita persiapkan firman Tuhan dan minyak di dalam kehidupan hati kita. Karena itu yang akan menyatukan kita, iman kita menyatukan dengan Yesus Kristus. Kita tidak tahu kapan Yesus datang kembali, datang mengangkat kita, menjemput kita. Tetapi kalau ada firman Tuhan, ada minyak yang menghidupkan firman Tuhan, sehingga kita ada semangat untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, membesarkan nama Tuhan, berdoa, sekalipun di rumah masing-masing, kita berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang terjadi? Kelima, yang bodoh ini meminta supaya Tuan, bukakanlah kami pintu. Jawab Yesus dari dalam, Aku berkata kepadamu, ayat 12, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Kita selalu ada firman Tuhan, sehingga Tuhan mengenal kita. Kita tidak terlambat untuk ditutup pintu, tapi kita bersama Tuhan. Sebab itu, kita harus semangat terus dengan Roh Kudus, minta kekuatan dari Roh Kudus. Karena ayat yang ke-13 berkata, karena itu berjagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita menghadapi dalam situasi COVID-19, di mana sedang mengancam di dalam kepada kita bangsa Indonesia, sehingga kita dapat melihat roh maut sedang berjalan dan mengambil manusia-manusia yang ada. Kita tidak ada kemampuan, kita tidak ada kekuatan. Tetapi kalau ada firman Tuhan dan minyak di dalam kehidupan hati kita, itulah yang akan melindungi kita. Karena Yesus sudah mati di kayu salib, menebus dosa kita. Dia bangkit dan sudah menang. Itulah yang memenangkan kita. Kita buka di dalam Amsal Soleman. Amsal Soleman 1 ayat yang ke-33. Ini adalah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Amsal Soleman 1 ayat 33. Berkata demikian. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Sedang kita hadapi malapetaka, tetapi inilah janji Tuhan. Asal ada firman Tuhan, kita minta pimpinan kekuatan daripada Roh Kudus menghadapi segala hal, sehingga Tuhan kuatkan dan teguhkan hati kita untuk menghadapi semua. Dan saya yakin dengan firman Tuhan yang ada ini melindungi kita dalam keamanan, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Tuhan. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa bersyukur atas firman Tuhan yang kita sudah dengar. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Kuatkan terus dan teguhkan hati kami untuk menghadapi situasi keadaan yang ada. Firman-Mu tetap menjadi satu kekuatan iman buat kami.
Roh Kudus memimpin dan menjaga, melindungi kami dalam keadaan kedahsyatan yang ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara Indonesia yang ada ini. Engkau melihat Tuhan keadaan situasi yang ada. Sebagai manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Berikan hikmat, akal budi Tuhan kepada pimpinan pemerintah kami, mulai dari presiden sampai gubernur, wali kota, sampai RT RW, kota-kota kecil, sampai desa-desa, pelosok manapun di tanah air kita bangsa Indonesia membutuhkan kuasa tangan-Mu, memberikan hikmat kepada pemerintah kami untuk mengatasi masalah corona yang ada, virus yang ada. Sebab itu kami umat-Mu bersyukur kepadamu. Kami punya Tuhan, kami berdoa. Baik dokter-dokter yang menangani pasien-pasien di rumah sakit. Juga ya Tuhan, pasien-pasien yang sedang terbaring. Perawat-perawat, alat-alat yang sudah disiapkan. Tuhan pakai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyembuhkan segala sakit penyakit. Lindungi dengan kuasa tangan-Mu. Segala virus-virus itu kami hukum dan kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Indonesia ini adalah kepunyaan-Mu. Biar Tuhan Engkau mencintai kami. Sehingga kami boleh lewati semua kedahsyatan yang ada ini. Kami boleh dapat beribadah kembali dengan bebas. Tuhan, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan, sekalipun di rumah masing-masing, dengan segala usaha, tugas-tugas di rumah, tetap mari Tuhan Engkau memberkati. Engkau buka jalan dan campur tangan, berikan kesehatan, kekuatan iman yang teguh. Sehingga apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami dikuatkan, dijaga oleh Tuhan. Kami juga teringat kepada Cik Teli yang masih di rumah sakit. Tuhan Engkau pulihkan kesehatannya, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar cepat pulang ke rumah bersama-sama dan dapat beribadah bersama-sama. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa buat Tuhan persembahan anak-anak-Mu, jemaat Tuhan, melalui dikirim Tuhan, melalui Tuhan rekening yang ada. Tuhan, segala persembahan yang ada Engkau bakar dengan kuasa Roh Kudus dan berbau harum di hadapan-Mu. Balas dengan berlipat kali ganda di dalam segala usaha sekalipun dari rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami yakin Engkau sudah memberkati kami. Kita menyanyi satu pujian. Kiranya, dan kita akan akhiri kebaktian ini di dalam doa dan doa berkat. Amin. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, haleluya. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kesakitan, haleluya, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita angkat tangan kita kedua dan kita terima berkat daripada Tuhan.
berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan pimpinan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami, dengan semangat yang baru, dengan firman Tuhan, dengan minyak kuasa Roh Kudus memimpin kami dari sekarang sampai Tuhan datang menjemput kami untuk masuk dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukurkan dan kami akhiri kebaktian ini. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom, puji Tuhan.